skuad Garuda berhasil memberikan perlawanan yang sengit saat berhadapan dengan Jepang pada partai pamungkas grup D Piala Asia 2023. Tim Samurai Biru yang merupakan Raja Asia itu hanya mampu membobol gawang Indonesia 3 kali. Prestasi pemain timnas Indonesia patut diapresiasi karena mampu memberikan tekanan signifikan dalam pertandingan tersebut. Namun dengan hasil akhir yang menunjukkan keunggulan Jepang 3-1, timnas Indonesia kini dihadapkan pada tantangan berat untuk melangkah ke babak 16 besar. Dengan 2 skenario peluang kelolosan, harapan timnas Indonesia masih terjaga. Yuk simak rangkuman ulasannya untuk mengetahui detail pelajaran berharga dan bagaimana kekalahan ini memengaruhi peluang Garuda di Piala Asia 2023. Beda kelas, Jepang layak menang. Pertandingan pamungkas antara timnas Indonesia dan timnas Jepang dalam Piala Asia 2023 telah mengungkapkan perbedaan kelas yang signifikan antara kedua tim. Kekalahan ini mengajarkan kita pelajaran berharga tentang sejauh mana jarak prestasi antara skuad Garuda dan tim terkuat Asia Jepang. Jepang mendominasi di setiap aspek permainan, mulai dari lini pertahanan, lini tengah, hingga lini serang. Superioritas mereka dalam teknik, kecepatan, dan presisi menjadi faktor kunci yang membedakan antara kedua tim. Secara kolektif, timnas Jepang juga menunjukkan koordinasi dan pemahaman tim yang jauh lebih baik. Meskipun kekalahan ini mungkin mengecewakan, pengakuan terhadap keunggulan timnas Jepang perlu dijadikan pendorong untuk terus meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Proses pembelajaran ini menjadi pondasi penting bagi pengembangan sepak bola tanah air. Kita berharap timnas Indonesia dapat menggunakan pengalaman ini untuk memperbaiki diri dan kembali bangkit di pertandingan selanjutnya. Meskipun perjalanan menuju 16 besar semakin sulit, semangat perjuangan Garuda harus tetap berkobar. Blunder fatal Jordi Amat, pukulan awal yang menentukan nasib Garuda. Kekalahan timnas Indonesia di laga pamungkas Piala Asia 2023 memberikan sorotan khusus pada blunder fatal yang terjadi hanya 3 menit setelah peluit pertandingan berkumandang. Jordi Amat menjadi sorotan karena menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang, mengakibatkan penalti yang sukses diubah menjadi gol pertama oleh Jepang. Blunder ini tidak hanya merugikan secara angka, tetapi juga berdampak pada psikologi tim. Gol awal Jepang memberi mereka kepercayaan diri yang signifikan, sementara timnas Indonesia harus menghadapi beban mental dari awal pertandingan. Seandainya Ahmad dapat menghindari kesalahan tersebut, dinamika pertandingan mungkin berlangsung dengan cara yang berbeda. Kepercayaan diri timnas Indonesia dapat tumbuh, dan mereka bisa lebih efektif meredam permainan agresif Jepang. Namun, sepak bola kadang-kadang memberikan momen yang pahit. Dan kini Garuda dihadapkan pada tugas untuk pulih dari kerugian ini. Penting bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya untuk melihat ke depan, fokus pada perbaikan dan menjadikan kekalahan ini sebagai titik awal untuk membangun kekuatan lebih lanjut. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan semangat perjuangan Garuda harus tetap menyala untuk menghadapi tantangan berikutnya di kancah sepak bola internasional. Apresiasi untuk lini belakang timnas Indonesia. Meskipun terjadi blunder fatal yang menciptakan keunggulan awal Jepang, penampilan lini pertahanan timnas Indonesia di laga pamungkas Piala Asia 2023 patut mendapatkan apresiasi. Meski dihadapkan pada tekanan berat dari timnas Jepang, statistik menunjukkan bahwa lini belakang Garuda tampil solid. Dari 14 tembakan yang dilancarkan oleh timnas Jepang, hanya 3 yang berhasil menciptakan gol, dengan 1 diantaranya berasal dari gol bunuh diri. Koordinasi yang apik di antara pemain belakang Indonesia menjadi faktor kunci dalam memblok peluang-peluang matang Jepang. Prestasi ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi lawan sekelas Jepang, skuad Garuda mampu memberikan perlawanan dan menjaga ketat pertahanan mereka.
Peningkatan aspek pertahanan ini dapat dijadikan modal berharga untuk pertandingan selanjutnya. Tantangan yang perlu diatasi oleh skuad Garuda. Meskipun lini pertahanan timnas Indonesia mendapat apresiasi, kelemahan dalam mengendalikan bola menjadi tantangan yang muncul di laga pamungkas Piala Asia 2023. Tim Garuda harus mendapat tekanan dari timnas Jepang, namun juga memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, kekurangan ketenangan dalam membawa bola menjadi hambatan. Timnas Indonesia terlihat kurang tenang saat membawa bola, mengakibatkan distribusi umpan ke depan yang kurang akurat. Peluang untuk melakukan serangan balik yang seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi sia-sia akibat kekurangan kestabilan dalam mengendalikan bola. Untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen ini, skuad Garuda perlu fokus pada perbaikan aspek ini. Pelatih dan pemain harus bekerja sama untuk meningkatkan ketenangan dan kestabilan saat mengendalikan bola, sehingga serangan balik dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam setiap kelemahan terdapat peluang untuk belajar dan berkembang. Timnas Indonesia diharapkan dapat mengatasi kendala ini dan tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Perlawanan tak kenal menyerah dari skuad Garuda. Di balik kekalahan dan kendala yang dihadapi, satu hal yang patut diapresiasi dari timnas Indonesia dalam laga terakhir ini adalah semangat juang yang tidak pernah padam. Meskipun terus mendapat tekanan dari timnas Jepang, skuad Garuda menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang membara di babak kedua. Pada babak kedua pertandingan, timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Mereka berusaha lebih menekan pertahanan Jepang, mencoba menciptakan peluang dan merespon keunggulan lawan. Semangat juang ini semakin membara setelah kebobolan gol ketiga dari timnas Jepang. Meski tertinggal, timnas Indonesia tidak berpasrah diri. Mereka terus menyerang dan hasilnya terlihat dengan gol yang dicetak oleh Sandy Walsh. Gol tersebut tidak hanya menjadi penambah semangat bagi tim, tetapi juga menggambarkan tekad Garuda untuk terus berjuang hingga akhir pertandingan. Semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia menjadi inspirasi bagi para pemain muda dan para penggemar sepak bola tanah air. Meskipun hasil akhir tidak seperti yang diinginkan, semangat juang ini harus dijadikan motivasi untuk terus maju dan berkembang di panggung sepak bola internasional. Skenario nasib Garuda di tangan tim lain. Meski mengalami kekalahan di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melangkah ke babak 16 besar. Dua skenario menegangkan pun terbuka, memberikan harapan bagi para pendukung Garuda. Untuk skenario pertama, kelolosan timnas Indonesia tergantung pada hasil pertandingan antara Bahrain dan Yordania. Jika Bahrain kalah dengan selisih 3 gol atau 0-2 atau kalah dengan skor 1-3, Indonesia akan lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Syaratnya, poin disiplin timnas harus lebih sedikit dari Bahrain, termasuk jumlah kartu kuning dan merah. Skenario kedua mengandalkan pertandingan antara Oman dan Kyrgyzstan. Jika Kyrgyzstan menang dengan skor 1-0 atau 2-1 atau menang 3-2 dengan catatan disiplin lebih baik dari Kyrgyzstan, Indonesia akan lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali berharap pertandingan ini berakhir imbang, sehingga peluang Garuda untuk melaju ke babak 16 besar semakin terjaga. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar, tantangan berat menanti mereka. Lawan-lawan seperti Qatar dan juara grup B Australia atau Uzbekistan telah menunggu. Meskipun bukan lawan yang mudah, peluang untuk menunjukkan kualitas dan semangat perjuangan Garuda di Piala Asia 2023 tetap terbuka. Dukungan penuh dari para pendukung sangat dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Kita bersama-sama menantikan hasil yang positif dan terus berharap agar langkah Garuda semakin kokoh di kancah sepak bola Asia. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.